FM 87,7 hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompak Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak Pro4 untuk Anda yang terus bersama kami hingga saat ini di Pro4 FM Suara Budaya Banjar, baik melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Siaran Pro4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan juga untuk acara kita malam hari ini pendengar, Madihin Syair Bakisah bisa pian saksikan juga melalui live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin ya. Untuk kesempatan malam hari ini Selasa 21 Januari 2025, saya Eli menemani dan sanak Pro4 di sajian acara kita malam hari ini bersama dengan Maestro Madihin yang sudah hadir bersama kita. Tapi saya lama gak jumpa dengan beliau ini ya. Tapi malam hari ini alhamdulillah selalu sehat. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat walafiat. Sehat ya. Entah berapa minggu ini, berapa pekan nggak bersama ya Pak ya? Hampir 8 pekan ini. Hampir 8 pekan. Tahu-tahu udah kabar kiamat aja ya kan? Nah tapi pendengar, ini hanya apa ya istilahnya topik kita malam hari ini. Tapi kalau kiamatnya janganlah dulu, kabarnya aja ya. Kiamat itu kan ada dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Tapi Pak Anang katanya nih ya, ini katanya, mohon maaf kalau salah, kita kalau nggak punya duit itu sudah kiamat. Ya itu kan kiamat sughra. Oh gitu ya. Artinya kalau dikiaskan dengan permasalahan apapun, itu pasti akan nyambung. Tetapi kiamat yang hakiki itu adalah hak mutlak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik, hak mutlak Sang Pencipta. Dan malam hari ini pendengar dan sanak Pro4 kami ajak Anda untuk bersama-sama di sajian Madihin Syair Bakisah bersama Maestro Madihin dengan syair Habar Kiamat Hadiah Isra Mi'raj. Ini berkenaan dengan momen bulan yang saat ini masih diselenggarakan tentu saja di musola, di majelis-majelis, di masjid, juga di berbagai tempat khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan penyelenggaraan Isra Mi'raj ini. Baik, silakan Pak Anang. Baik, para pendengar sahabat budaya, pada malam hari ini kita kembali menggali nilai-nilai religiusitas dari karya seorang mufti kerajaan Indragiri Hilir. Beliau ini mengarang satu karya yang menyentuh dan tentunya ini memberikan inspirasi dan juga introspeksi bagi kita, yaitu syair Habar Kiamat yang pada malam hari ini kita kaitkan dengan hadiah Isra Mi'raj. Karena perjalanan Rasulullah itu sangat panjang dalam rentang waktu 3 waktu ya. Kalau kita panjangkan tuh ya sangat panjang, tapi sangat singkat lagi. Kenapa saya nyatakan sangat panjang? Karena dia menembus 3 ruang waktu. Masa lalu, masa di zaman beliau, dan masa yang akan datang. Makanya ada istilah Habar Kiamat. Kenapa Habar Kiamat? Dia belum terjadi, tetapi sudah dikabarkan alamatnya, tanda-tandanya. Jadi kalau kita urai panjang sekali sebenarnya tentang waktunya. Dan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, karena beliau juga sangat cinta kepada kita, kepada umat beliau, sehingga beliau mendapatkan oleh-oleh, hadiah yang menjadi kewajiban kita. Dan apabila kita tinggalkan tentu akan mendapatkan ganjaran.
reward and punishment-nya, pahala ataupun dosanya. Nah, saya akan angkat syairnya. Ini ada beberapa bait terkait dengan sholat ya. Izin Mbak Eli, saya mulai ya. Ya, silakan. Dengan bismillah awal bermula, syair kiamat yang ulun bawa, menyadarkan diri, jernihkan jiwa, insya Allah mendapat pahala. Isra dan Mi'raj satu mukjizat diberikan Allah yang Maha Rahmat kepada baginda Nabi Muhammad, penyuluh agama, cerahkan umat. Isra dan Mi'raj mendapat hadiah salat 5 waktu yang sangat indah, sarana hubungan kepada Allah, hilangkan takut, sirnakan gelisah. Binasalah Tuhan tidak sembahyang, pikir kira-kira malam dan siang, tidak diketahui umur berkurang, tiada mencari bekalmu pulang. Pahalanya sembahyang tidak berkurang, banyaknya lebih daripada bintang. Meninggalkan dia amal pun hilang, di akhirat tiada lagi, tiada ditimbang. Jika tidak sembahyang selama-lamanya, haji dan zakat tidak diterima. Bencilah Tuhan tiada umpama, 1000 doanya tidak diterima. Siapa meninggalkan subuh semata, dosanya besar terlalu nyata. Saya memotong lehernya serta membunuh tiada dengan senjata. Jadi para pendengar, sahabat budaya, ini luar biasa ya kalau masalah sholat ini. Ini setiap hari kita kerjakan. Dan kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah dengan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tanda kepatuhan kita kepada Allah. Nah makanya
Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq, beliau menggerakkan tangan melalui penanya, menulis dengan bahasa Arab pegon. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin, tulisan Latin. Ini sangat menyentuh ya. Ya. Bagaimana Mbak Eli, perjalanan Nabi Muhammad itu sangat singkat, tapi sebenarnya sangat panjang. Kenapa saya nyatakan singkat? Hanya tidak sampai 1 malam. Kenapa? 1 malam pun tidak sampai. Nggak sampai. Kenapa sangat panjang? Karena dia menggabungkan ruang waktu. Masa lalu, bertemu Nabi dengan roh-roh para nabi. Bertemu Nabi, diperlihatkan Nabi juga bagaimana sosok perempuan yang soleh, seperti kuburnya Masitah yang berbau harum. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi orang yang menuai padi, artinya dia menuai, tumbuh lagi. Nah, ini diperlihatkan semuanya. Kemudian Nabi juga singgah di beberapa tempat, yang mana tempat itu adalah sejarah para nabi. Dari Masjidil Haram Nabi singgah ke Madian, kemudian singgah lagi ke Bukit Sina atau Tur Sina. Nah, kemudian singgah lagi Nabi di Baitul Lahmin atau Bethlehem. Nah, ini sejarahnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Madian itu tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian setelah Bukit Tursina, di situ bagaimana Nabi Musa melihat api Tuhan, sehingga beliau pingsan. Hanya apinya saja diperlihatkan, belum wujud yang sangat suci. Disitulah Nabi Muhammad nanti bertemu nanti dengan wujud suci itu. Ini tentunya para ulama sudah mengupas di dalam ceramah tausiah tentang peringatan Isra dan Mi'raj ini. Makanya dia menjadi hari libur nasional karena saking sakralnya. Nah, kemudian sampailah Nabi ke Baitul Maqdis atau rumah yang suci juga. Sehingga ada yang menyatakan Masjidil Aqsa. Sebenarnya Aqsa itu adalah istilah tempat yang sangat jauh. Pada waktu itu perjalanannya hampir 2 bulan ya. Nah, dari Mekah, Madinah terus ke Palestina. Dan dalam sejarah Nabi berangkat ke langit dunia namanya. Jadi pintunya ada 7 sampai Nabi ke Mustawan, turunlah ke dunia lagi dengan membawa oleh-oleh berupa ibadah sholat 50 waktu. Tetapi sebelum itu ada proses, karena ada dialog dengan rohnya Nabi Musa alaihissalam atau Musa kalamullah yang memberikan keringanan, kata beliau, umatku saja yang fisiknya kuat tidak sanggup untuk melakukan sebagaimana yang dibebankan diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ringkasnya tadi saya bacakan satu bait syair tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat subuh itu dosanya besar, terlalu nyata, serasa memotong lehernya. Bayangkan kalau kita punya tubuh tidak punya leher, tidak sempurna, bahkan itu berakibat pada kematian. Kalau alat tubuh yang lain potong-potong masih bisa, tapi kalau leher ini fatal, bisa menghilangkan nyawa. Artinya apa? Subuh ini menjadi pusat. Sebelum kita beraktivitas, Allah sudah memberikan komunikasi, ruang komunikasi melewati sholat, yaitu dengan sholat subuh. Makanya sanksinya sangat besar, yaitu serasa memotong leher kepalanya. Nah, kemudian disinggung juga pada bait selanjutnya.
waktu subuh dini hari, tubuh berhubung belulang babi. Iblis dan syaitan mengerumuni, membuka mata susah sekali. Nah ini Mbak Eli, apalagi yang sedang begadang tengah malam ini sangat berat ya. Iya betul. Artinya dengan kondisi fisik yang lelah, cuaca juga mendukung. Nah, di sini setan yang iblis dan setan mengerumuni, coba bayangkan. Saya merasakan kondisi ini. Ketika kelelahan, bangun, mau tidur lagi. Nah, ini tantangan bagi kita. Ini kekuatan iman tadi. Bagaimana kita membimbing tubuh kita yang ada keterbatasan. Melawan itu semua. Itu berat. Lagi kondisi saat ini cuaca ekstrim, kemudian air di mana-mana, dingin, subuh pulang. Nah, anak membasuh muha aja sekoler. Bangun dari tidurnya aja udah males Pak Anang. Betul. Aduh. Lagi saya lihat perjalanan Mbak Eli, saya merasakan pernah ke lokasi beliau ini. Kurang lebihnya di situ ya. Perjuangannya luar biasa. Saya merasakan dulu waktu saya tugas di luar negeri ya, di Korea itu, di Kurau. Dan operator saya bingung Pak Anang. Ya. Kurau bagian mana itu? Ya, saya di Korea dulu, Mas ya. Jadi Korea itu istilah saja, supaya keren juga kan. Tugasnya di mana? Di Korea, di Kurau. Tahun 2007 sampai 2011, saya 4 tahun di sana. Kemudian saya pernah di daerah pegunungan di Panyipatan itu dari tahun 2005 sampai 2007. 2006 akhir, 2007 saya di Kurau. Itu melewati sebuah negara lagi, Mas. Uganda namanya. Ujung gambut dalam. Keliling luar negeri. Iya, makanya istilah-istilah itu menjadi kenyataan. Los Angeles saya ada di sini. Ada. LA Liang Hanggang. Dan saya tinggal di Alaska. Wah. Di mana itu? Alalak Selatan kanan. Alalak Selatan sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi harus melewati Jerman dulu, jajaran Pakauman itu. Ini harus ditulis nih sama operator. Siapa namanya Mas? Mas Surya. Mas Surya ini harusnya siang hari nih, Surya. Ya. Tapi kan dia akan menerangi kegelapan malam ya. Alhamdulillah. Di mana-mana banjir nih. Banjir, alhamdulillah Mas Surya. Aslinya mana Mas Surya? Oh ini KLA juga ini. Ya Mas Surya ya, alhamdulillah bisa membantu kita bagaimana kita memberikan pencerahan dengan masyarakat. Karena di bulan Rajab ini kita mendengarkan para penceramah itu berbagai macam metode yang dia pakai kan. Saya dengan seni budaya, yang dengan metode cerita ya. Ini baru sembahyang subuh. Tapi saya di sini menganalisa lagi ya, Mbak Eli, dari karya beliau ini. Kenapa toh sholat Isya tuh nggak ada di sini? Saya juga mencari apakah. Padahal banyak tuh rakaatnya. Iya, nggak, maksud saya gini. Subuh ada. Subuh ada. Zuhur ada. Asar ada. Maghrib ada. Cuma saya lihat nggak ada Isyanya. Ada tujuan apa ya kira-kira? Ya, nggak tahu ya. Mungkin ada bab tertentu mungkin ya. Yang membahas itu. Yang membahas itu. Nah, saya lanjut dengan sholat zuhur. Siapa meninggalkan sembahyang zuhurnya, sisa membunuh nabi sekaliannya, disempitkan Allah pintu rezekinya, tiada diterima segala doanya. Nah ini bagi dang sanak nang kada tagawi, umpamanya sampai kada menggawi, tolong jangan diulang lagi nih.
sanksinya sangat besar. Serasa membunuh Nabi, bayangkan. Serasa membunuh Nabi. Serasa. Jadi kalimatnya itu sanksinya itu yang sangat berat. Jadi jangan sampai kita tidak mengerjakan. Secapek apapun, usahakan, karena ini adalah nanti akan dihisap di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya amburadul, ya pembukuan yang lain juga amburadul. Nah, kemudian saya lanjut ke sholat asar. Siapa meninggalkan sembahyang asarnya serasa berzina dengan ibunya, murka Allah, laknat padanya, kena azab selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita melalaikan bahkan meninggalkan sholat asar. Karena sholat itu sesuatu yang dicintai Nabi. Nabi itu 3 yang dicintai beliau. Pertama, sholat yang tepat pada waktunya. Di awal waktu ya. Ya. Kemudian Nabi juga menyenangi harum-haruman parfum. Yang ketiga, Nabi memuliakan wanita. Nah, jadi perempuan ini sosok yang dihormati Nabi. Nabi tidak pernah berkata kasar, apalagi termasuk orang-orang tua ya. Nabi pernah orang nenek-nenek ya, waktu itu nini batakun ulunnya, wahai Rasulullah, masuk surga juga kah? Ujian Nabi kada menangis orang tua tadi, karena bayangannya apa? Sia-sia semua amal ibadahnya. Ya. Sekalinya Mas Surya Nini tadi Ba'anum, nah Tambah muda. Jadi beliau itu tidak di surga itu tidak ada lagi yang tua-tua, semuanya muda-muda, seusia yang antara 30 lah, paling tua itu 30 lah kalau kita digambarkan itu. Artinya apa? Ini sosok Nabi Muhammad yang artinya dibekali Tuhan dengan cahaya kebenaran, sehingga beliau, kehadiran beliau itu dirindukan. Nah, ini sosok pemimpin multifungsi Nabi kita ini. Beliau fungsi sebagai seorang imam kalau di masjid, ya. Panglima perang kalau beliau di peperangan, kepala rumah tangga yang baik ketika beliau punya istri, punya keluarga, dan juga ibarat kepala negara kalau beliau memimpin sebuah negara apa, Madinah Al-Munawwarah itu kan. Nah, sampai-sampai beliau melahirkan Piagam Madinah yang menjadi rujukan bagi kita kalau mengelola sebuah negara yang multi etnis seperti Indonesia ini. Makanya ada istilah moderasi beragama. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sholat asarnya jangan sampai lalai, bahkan ditinggalkan. Lanjut, sholat maghrib. Siapa meninggalkan sembahyang maghribnya serasa meruntuhkan Ka'bah yang esa dirikan olehmu senantiasa, kerjakan jangan memutus masa. Wah, ini luar biasa. Ka'bah ini ya. Ka'bah ini adalah simbol. Ya. Jadi perumpamaan tadi itu sebenarnya berat semua Pak Anang ya. Betul. Berzina itu sudah pasti dosa besar. Dosa besar. Tapi ini menjinahi ibunya. Ibunya lagi. Nah, ini yang sholat asar sama seperti menghancurkan Ka'bah. Karena itu kiblat orang kita semua ya. Kalau subuh seperti terputus kepala kita. Nah, Isya nih saya nggak punya nih. Isya. Nanti kita carilah referensinya ya. Ya, bisa jadi, lebih berat itu Pak Nang. Ya, di sini nggak disebutkan ini, makanya saya mencari-cari nih. Nah, apakah beliau tidak sempat dicetak ya? Wallahu alam, saya mungkin menanyakan dari sumbernya nanti nih. Yang jelas, apa yang dibawa Nabi Muhammad itu memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sholat ini saya merasakan Mbak Eli,
Mbak Eli mungkin kalau sholat biasa ya, hanya 5 menit, itu belum terasa nikmatnya sholat. Saya pernah sholat, makanya kalau dengan istri, saya izin biasanya. Kenapa katanya? Kalau kamu ikut saya latihan, sekaligus saya membaca Al-Quran di sholat itu. Iya. Biasanya saya pakai atau membaca surah As-Sajdah. Yang panjang juga. Kemudian rakaat kedua surah Al-Insan seperti sholat subuh biasa. Kemudian bisa saya gunakan Amma Yatasa'alun, An-Nazi'at, kemudian lagi Abasa wa Tawalla, kemudian Al-Baqarah itu sampai ayat 30. Nah, saya hafal setiap hari saya baca. Ternyata obat itu, Mbak Eli. Jadi kalau kita sakit baik rohani atau jasmani kita, lazimkan sholat. Selain sholat 5 waktu, juga sholat sunat. Tapi hati-hati, Nabi juga menyindir. Rubbama qa'imin laisa lahu qaumihi illa ta'abu was-saharu. Mungkin redaksinya seperti itu. Berapa banyak orang yang sholat yang tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali lelah dan letih. Rubbama qa'imin laisa lahu min qaumihi illa ta'abu was-saharu. Mohon maaf ya kalau redaksinya tidak sesuai. Tapi artinya berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan kita. Kenapa Nabi mendapatkan ibadah sholat ini? Padahal kan situasinya sebelum Nabi kita berangkat itu beliau dalam keadaan sedih. Sampai-sampai diceritakan tahun duka cita, amul huzn. Karena kesedihan Nabi. Ya. Karena orang-orang tercinta Nabi, istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga wafat pada tahun yang sama. Kemudian juga paman beliau Abu Thalib yang menjadi pelindung beliau. Beliau sedih juga karena Abu Thalib tidak sempat mengikrarkan kalimat tauhid, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Tidak sempat itu terucapkan. Makanya ada dalilnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk pada orang-orang yang kau cintai. Makanya Allah lah yang pemilik kehidupan ini kepada kita. Makanya ini indikasinya, arahnya bagaimana kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai kewajiban lagi. Kita yang perlu ya. Betul. Jadi bukan hanya ketika kita ada masalah kita sholat. Khusyuk gitu ya. Atau nangis-nangis. Sama apa, waktu ada rezeki banyak sholatnya suaranya bagus. Nyaring tapi, tuh. Nyaring. Kalau sudah kurang rezekinya seret lagi. Nah jangan. Jadi kita dengan Allah itu istiqomah. Nah dari ini kita bisa belajar bahwa sholat itu adalah, makanya sampai-sampai dia tiang agama. Tiangnya. Jadi kalau nggak punya tiang gimana mau bikin bangunan kalau tiangnya tidak ada. Sehingga tidak ada, makanya ada soko guru ya istilahnya. Tiang 4 kalau orang Banjar bilang. Bangunan masjid itu ada tiang 4 yang menopang bangunan di atasnya. Nah, dan sanak sabarataan, sahabat budaya. Jadi banyak momen sebenarnya di bulan Rajab ini. Pertama, kita kemarin sudah melewati 5 Rajab haul ulama karismatik Martapura, guru sekumpul. Itu luar biasa. Sampai catatan ada yang mencatat 4,1 juta yang hadir di acara itu. Dan pada hari ini kalau nggak salah saya, itu juga haul pertama seorang ulama karismatik di daerah Amuntai yang juga sering mengisi ruang ceramah di wilayah Kalimantan Selatan yang dikenal dengan Guru Danau ya, Allah yarham.
Dan saya punya cerita sendiri ini Mbak Eli dengan Iya. Guru Danau ini. Dan mungkin nanti bisa dibagikan di kesempatan ini Pak Anang Iya. ya, di kebersamaan kita dalam Madihin Syair Bakisah. Pendengar dan sanak Pro4, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita. Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu. Baik pendengar dan sanak Pro4, kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di Madihin Syair Bakisah bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Dan untuk malam hari ini kiamat syair Habar Kiamat Hadiah Isra Mi'raj ya. Sudah disampaikan tadi, kewajiban sholat ini lebih ditekankan dalam peringatan Isra Mi'raj karena sudah digambarkan dengan begitu detail ya. Seharusnya ini menjadi peringatan untuk kita semua, bukan perkara yang mudah yang kita bisa anggap enteng begitu saja. Kendati pun barangkali sanksinya ketika kita tidak melaksanakan itu kita tidak merasakan langsung ya Pak Anang ya. Terlewati sholat subuhnya, nggak apa-apa, ini masih sehat aja, nggak ada ini gitu kan ya. Semua masih lancar, rezeki baik-baik saja gitu kan. Dan mungkin kemudahan-kemudahan yang lain. Demikian juga dengan sholat zuhur kita, sholat asyar kita. Tapi sebagai manusia kan kadang juga ini gitu kan. Kadang waktunya begini, manusia kan suka banyak alasan Pak Anang. Ya, tapi yang lebih penting dari itu semua, bagaimana dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa membiasakan diri untuk mungkin yang kemarin-kemarin agak telat, kita bisa usahakan tepat waktu. Yang kemarin bolong-bolong atau istilahnya belang sapi apa belang kambing gitu ya. Sekarang Balang kambingan. belang kambingan sekarang Jangan bebelang lagi. Jangan bebelang lagi. 2025 sudah ya. Saya mau sebut Pak Ustadz aja, ini keingatan di hikmah subuh ini nanti. Ya, silakan Pak Anang. Ini tadi kan syair ya. Madihin belum kan ya? Nanti kita simpulkan. Ini sekalian syair sekalian berkisah kan. Tadi ada sempat mau disampaikan cerita kisahnya Pak Anang tadi. Saya ada punya cerita Dari yang Guru Danau tadi ya? Almarhum Guru Danau atau Kiai Haji Asmuni ya. Sebelum beliau wafat 6 bulan, saya waktu itu bertemu beliau tapi tidak berhadapan langsung di acara muktamar Melayu Banjar di Tabalong. Nah, di situ beliau menyaksikan kita dan saya terkejut, suara siapa yang nelpon saya pada waktu itu. Saya sautin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon maaf, dari siapa? Aku jadi Guru Danau. Nah, dengan logat beliau yang kental dengan logat amuntainya ya. Ada apa Tuan Guru? Haji Anang sidin Madihin kawakah kawadahko. Nah, di mana Julun? Waktu itu Ramadan. Iya. Jadi waktu itu saya ulun perjalanan dari Banjarmasin ke Kabupaten Banjar. Akhirnya ulun angkat sambil nyetir waktu itu, masih ingat. Dan alhamdulillah beliau dan saya waktu itu, beliau berdampingan dengan guru saya juga. Beliau itu di kantor dulu adalah pimpinan tertinggi saya.
yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Ilyas MAG beliau. Jadi beliau ini selain seorang birokrat juga seorang ulama. Beliaulah yang menghubungkan waktu itu. Dan bersama beliaulah kami berangkat. Dan beliau tidak tahu bahwa saya hadir di situ, saya di samping. Beliau ceramah. Lalu saya mencari mana nih Sahrani mana di sini. Jadi saya di samping sini. Padahal sudah. Ya, jadi setelah itu dipersilahkan, diberi waktu, lalu kita madihin apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah, ulun kau merangkum. Dan sini senang, ketawa ketiwi luar biasa. Bahagia beliau, padahal fisiknya pada waktu itu dalam keadaan sakit. Tapi semangat dia berdakwah itulah yang membuat ulun. Dan beliau mohon maaf, ini yang ulun tiru dari beliau. Beliau tidak pernah minta bayaran. Bukan karena beliau kaya, dia memang pemurah orangnya. Jadi kata beliau, ikhlas kalau kita berdakwah itu. Penghargaan umat itu sedikit dibandingkan penghargaan Allah. Nah ini yang ulun ambil. Walaupun secara alamiah kita memerlukan anggaran apapun. Tapi kalau niat kita tanamkan, nah ini yang ulun ambil dari sosok Guru Danau itu. Sehingga ulun madihin ringan, tidak ada beban. Padahal kalau di depan ulama ini berat, lagi sekelas beliau. Tanggung jawabnya. Kalau dengan guru sekumpul kan saya tidak sejaman dengan beliau, artinya tidak pernah ikut di pengajian beliau. Karena beliau pada waktu itu ketika kita bekerja di Kabupaten Tanah Laut itu beliau sudah sakit, sehingga volume kegiatan itu saya hanya memantau lewat kaset-kaset beliau. Nah, tapi secara spiritual saya pernah juga ada pengalaman dengan beliau. Dan itu saya ceritakan dengan anak-anak murid beliau. Kata beliau, insya Allah itu tabarruknya akan didapatkan. Nah, kembali kepada Guru Danau. Guru Danau ini bahasa yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat. Jadi dakwah itu enggak muluk-muluk, tapi berdalil. Nah ini, dia punya rujukan kitab. Saya masih ingat materinya. Syuhudun Ni'mah. Saya tidak tahu nama kitab yang beliau baca pada waktu itu. Syuhudun Ni'mah ini artinya kita menyaksikan betapa besar nikmat Allah itu kepada kita. Dan ketika saya pulang, beliau ada, tapi Allah yang menentukan. Beliau itu kan mengajak kita, mengajak saya, mengajak ulun ke Pulau Sumatera pada waktu itu. Sahrani Jasidin, inggih guru, kamu pataku kena ke Sumatera Utara Jasidin, ke Medan. Saya tidak tahu siapa yang beliau kunjungi pada waktu itu. Walaupun saya pernah ke sana, saya pernah ke Langkat. Dan terbang ini sampai juga. Ini beliau pegang, didoakan beliau. Mudah-mudahan Ananda Sahrani, Sinanang Sahrani berkah, lalu merasakan. Makanya ketika ulun bermadihin apapun, ulun pesan beliau itu masih ingat, luruskan niat kita. Rezeki itu tidak kemana-mana kata beliau. Nggak ketukar ya? Tidak tertukar. Karena Allah yang punya kuasa itu. Memang ini perlu keyakinan yang matang. Bagi orang yang materialistis di otaknya agak berat menerima ini. Atau pikirannya cuma ya mohon maaf materi saja. Makanya disinilah saya bertahan, bayangkan 25 tahun saya di RRI semenjak usia 22 tahun. Ketika saya datang dari Jakarta, waktu itu kita bersatu antara RRI dan media yang lain seperti TVRI di bawah dirjen RTF waktu itu, Radio Televisi dan Film, di bawah Departemen Penerangan. Kemudian tahun 1999 dibubarkan. Jadi sekarang ada Komdizi ya, komunikasi digital kan, Kominfo, dulu Kominfo namanya. Nah, disinilah saya belajar dari ulama-ulama yang sebenarnya saya lihat sederhana. Dan mohon maaf, Guru Danau itu kaya beliau juga berusaha. Nah, ini yang menjadi sosok teladan bagi kita, bahwa seorang ulama besar
sekelas guru danau itu memberikan kesan khususnya bagi saya pribadi gitu. Ya. Sepertinya ada yang ingin bergabung nih Boleh, Pak boleh, Anang. boleh. Kita akan Kita buka. sapa dan sanak perempat ya. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Herman kan ya? Herman baru. Pinandu ya. Silakan Ya. Bang Herman. Hujan masih? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar pian? Ya terjauh nah. Kita Allah lah berdua lah. Alhamdulillah. Kayak Pak Banjarbaru ini cerah kah? Masih hujan kah? Anu tadi ada hujan dan Pak Haji nangai. Alhamdulillah. Napa teh kabar nih? Ada kisah kah? Pon Ada kisah hanyar kah pian? ada kisah sedikit Pak Haji nah Oh boleh aja, ada apa-apa kisah. tentang amalan dia Pak Haji nah. Ayo silakan. Tadi tentang sholat ya lo. Iya. Nggih. Iya orang bahari itu ada jalan sedikit bayang lo. Ini amalan ini salawat aja Pak Haji. Nggih. Sekarang kan itu izin terusnya mati itu udah 30 tahun. Nggih. Ya. Betul maka dia udah kubur kan Heeh. ada orang hanya meninggal 3 hari. Nggih. Betul jenang 3 hari itu ya ini lawas sudah meninggal. Anu ya 30 tahun ada hanya 3 hari sih Din. Heeh. Nang 3 hari itu mas 30 tahun tuh nah. Oh, merasa 30 tahun. Ini nang 3 hari itu nanti kemudian lawas 3 hari. Artinya nang lawas tadi merasa 3 hari, nang 3 hari Nggih. merasa 30, kayak itu kah? Inggih. Oh, Inggih, nggih. jak itu. Nya amalan ini nggak salawat ya Pak Haji ya Idin baca. Apa Takut aja? apa amalan pian ya. Adakah selawatnya bunyinya selawat aja, umum aja? Hanya salawat kamilah Pak Haji dinamalakan ya Pak Haji. Oh, nang selawat nang ngajin kita baca itulah. Nah, habis baca. Inggih nih alamat 4444 kajian bahari orang baca tuh. Inggih tadi baca sidin soalnya Oh, kita tuh nah. inggih. Itu aja mau ulang tahunnya Pak Haji ya. Alhamdulillah, artinya Inggih. Makasih lo Pak Haji ya. Yo. Ya. Kawan Terima Mbak kasih. Ela ya lo. Ya. Ya. Selalu ya Assalamualaikum. Amin. Bentar ya lo. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Banjarbaru. Silakan Pak Anang. Waktu kita nggak banyak juga Nih, ini ya. saya nanti akan jawab dengan madihin saja. Dengan madihin Ya, saja. kalau kita jawab dengan narasi, waktu kita hilang, madihin kita sampat. Jadi langsung Nanti dicakup juga, ini ya. iya, kita ambil saja, kita cakup. Nah, cerita, syair, kisah, dan juga apa tadi terkait dengan sedikit tentang Guru Danau. Mudah-mudahan haul yang dilaksanakan, kalau nggak salah hari ini atau malam ini Hari saya. ini Ya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Amin, Dan ya bagi yang berhadir juga mendapatkan keberkahan, bisa meneladani pitutur dan juga petuah beliau selama masih hidup. Madihin basair Madihin sair Madihin sair berkisah malam ini, ambil kesimpulan itu Anang Saharani, dikawani oleh Mbak Eli, operator Bang Surya dingarani, Sidin memicik kanan jua memicik kiri, ulun salah sangka Sidin ini orang luar negeri, sekalinya KLA Banjarmasin sini. Dari syair tadi
kita ambil kesimpulan. Nang pertama sebuah peristiwa Nabi Muhammad junjungan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, karena sholat adalah anugerah Tuhan. Jua ulun mendengar kisah Bang Herman di Banjarbaru tadi sidin mengisahkan, alhamdulillah sudah taduh hujan. Sedikit kisah sidin babagi amalan, salawat akamilah ada nang mengamalkan. 30 tahun sudah dikuburkan, rasa 3 hari sidin dimakam-makan. Ada jua nang 3 hari di dalam kuburan, rasa 30 tahun dalam perasaan. Masalah amalan adalah anugerah Tuhan, atau rasa di dalam kubur rahasialah disimpan. Amalan tergantung keyakinan, asal tujuan mengharap ridho Tuhan. Termasuk ulun ada juga pengalaman ulama karismatik di Danau Panggang, beliau menyampaikan, guru danau sapa disampaikan, syuhudun nikmah sidin memadahkan. Amun kita mensyukuri nikmat Tuhan, jangan banyak mengeluh, banyak jua kelakuan. Yang penting kita ikhlas di dalam badan, apalagi bulan Rajab, bulan keberkahan. Pesan 5 waktu sholat dibariakan, jangan sampai kita meninggalkan. Karena waktu sudah kada diizinkan, mohon maaf pendengar barataan. Terima kasih itu lawan Bung Herman, babagi kisah, babagi pengalaman. Dengan Mbak Eli nang maarahakan, awan Bung Surya operator lah gawian. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Batamuan pulang malam arba depan. Ilahi awan basatub langsung berhenti. Kalau asam kadis adingai asam galugur, kedua asam siriang-riang. Aman nangis adingai di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ilahi awan basatub langsung berhenti. Baik, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani Sama-sama. yang sudah hadir malam hari ini. Setiap
malam Arba ya, jam 21 di sajian Madihin Syair Bakisah. Dan malam hari ini semoga kita bisa mengambil satu hal penting dalam kehidupan kita, khususnya sebagai umat muslim, untuk melaksanakan ibadah sholat bukan hanya sekedar sebagai kewajiban tapi juga kebutuhan kita. Dan pendengar, terima kasih juga khususnya untuk dan Sanak Pro 4 yang mungkin hanya menyimak saja, yang sudah bergabung langsung Bang Herman. Semoga juga malam hari ini sudah terhibur, dan lebih dari itu kita bisa mengambil hal penting dari kebersamaan kita malam hari ini dalam sajian acara Madihin Syair Bakisah yang terkemas begitu apik bersama pemadihin kita. Ini sudah maestro Pak Haji Anang Syahrani dengan irama syairnya, dengan madihin dan juga tepukan gendang khasnya, begitu juga dengan kisah yang sudah dihadirkan malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar.